Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah software e-faktur. Di sini yang pertama kita buka software e-fakturnya terlebih dahulu. Lalu akan muncul pilihan database-nya. Di sini kita pilih yang local database, lalu klik connect. Setelah itu untuk login kita masukkan nama user dan password-nya. Lalu klik login. Setelah itu kita pilih menu file, lalu administrasi DB. Selanjutnya kita masukkan nama database-nya. Di sini kita masukkan nama database-nya tax laboratory. Di sini nama database ditulis dengan huruf kapital agar meminimalisir kesalahan. Lalu di sini selanjutnya kita klik yang buat database, lalu klik OK. Setelah itu kita klik yang connect ke database. Setelah diklik yang connect ke database, kita close. Lalu pilih menu referensi, pilih referensi nomor faktur untuk memasukkan nomor fakturnya. Nah, di sini kita klik yang rekam range nomor faktur. Nah, di sini kita masukkan nomor faktur awal dan nomor faktur akhirnya. Di sini dilihat dari contoh kasusnya. Di sini pada contoh kasus PT Sintan itu ada nomor fakturnya. Di sini nomor faktur awal dan nomor faktur akhirnya. Nah, kita masukkan nomor faktur yang awalnya. Selanjutnya nomor faktur akhir. Lalu setelah itu rekam nomor faktur. Lalu klik OK. Nah, di sini nomor fakturnya telah terekam. Lalu kita close dan masuk ke transaksi yang pertama. Di sini pada transaksi yang pertama, pada tanggal 2 Desember 2014, melakukan penyerahan kepada PT Surya Sunday berupa celana merek Tashi sebanyak 15.000 piece dengan harga jual 20.000. Nah, di sini karena atas transaksi penyerahan barang, kita pilih yang di menu faktur, lalu faktur pajak keluaran, pilih yang administrasi faktur. Nah, di sini lalu klik rekam faktur. Lalu kita masukkan tanggal dokumennya tanggal 2 bulan 12 tahun 2014. Masa pajak dan tahun pajaknya akan muncul secara otomatis. Lalu selanjutnya kita klik yang lanjutkan. Nah, di sini kita input NPWP-nya. NPWP-nya itu lalu setelah input NPWP-nya kita klik enter pada keyboard. Lalu pilih yang buat lawan transaksi baru. Nah, di sini kita masukkan data-datanya. Di sini namanya itu PT Surya Sunday. Kita masukkan alamatnya ada di Jalan Melati Raya, Blok C7, nomor 14, RT 14, RW 5. Lalu kita masukkan alamat lengkapnya. Lalu selanjutnya kita klik yang simpan, lalu klik OK. Nah, di sini alamat PT Surya Sunday sudah terekam. Lalu selanjutnya itu kita klik yang lanjutkan. Nah, di sini kita klik yang rekam transaksi. Nah, di sini kita masukkan kodenya itu 01
dengan namanya itu celana merek Stasi. Lalu selanjutnya kita klik yang enter, lalu pilih yang rekam barang atau jasa baru. Nah, di sini kita masukkan harga jualnya itu 20.000. Lalu klik yang simpan. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini kita masukkan jumlah barangnya itu. Jumlah barangnya itu ada 15.000. Ini harga totalnya itu muncul secara otomatis dari yang harganya dikalikan dengan jumlah barangnya. Lalu setelah itu kita klik yang simpan, lalu klik no. Nah, di sini celana merek Stasinya sudah terekam. Lalu selanjutnya kita klik yang simpan. Nah, sini kita pilih yang no. Nah, pada transaksi ini statusnya itu masih belum approval. Nah, di sini kita upload. Klik yang upload. Lalu pilih yes. Lalu pilih OK. Nah, di sini statusnya dari yang belum approval menjadi approval success, artinya ini sudah berhasil diupload. Lalu ini kita close. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Di transaksi yang kedua ini, pada tanggal 10 Desember 2014, PT Surya Sande itu mengembalikan 2.000 celana yang dibeli pada tanggal 2 Desember 2014 karena cacat. Nah, di sini pada transaksi yang kedua ini ada retur barang. Ini kita pilih di yang faktur, lalu pilih yang pajak keluaran, lalu ke administrasi faktur. Nah, selanjutnya pilih transaksi yang nomor 1, lalu kita klik yang retur. Ini kita klik yes. Lalu selanjutnya kita masukkan nomor dokumen returnya. Nomor dokumen returnya ini sesuai dengan yang ada di contoh kasusnya nih. Lalu kita masukkan tanggal returnya itu tanggal 10 bulan 12 tahun 2014. Nah, di sini masa pajak laporan returnya itu munculnya secara otomatis. Nah, di sini kita masukkan nilai DPP returnya itu sebesar 40 juta. 40 juta ini dari yang jumlah barang yang direturnya 22.000 piece dikalikan dengan harga barangnya 20.000, jadi 40 juta. Nah, di sini nilai PPN-nya sebesar 4 juta 10% dari DPP yang direturnya. Lalu selanjutnya kita klik yang simpan, lalu klik OK. Lalu kita pilih, ini di close dulu, lalu kita pilih ke yang menu faktur, lalu ke yang retur pajak keluaran. Nah, di sini pilih yang administrasi nota retur. Nah, di sini pada tanggal 10 ini, nah di sini statusnya itu masih belum approval. Di sini kita upload terlebih dahulu. Di sini kita klik yang upload retur, lalu klik yes, lalu klik OK. Nah, di sini statusnya dari yang belum approval menjadi approval success. Nah, setelah itu selanjutnya masuk ke transaksi yang ketiga. Di sini di transaksi yang ketiga itu pada tanggal 11 Desember 2014 melakukan ekspor ke PT Jordan Jason di Amerika sebanyak 35.000 pakaian dengan merek Chanel senilai 700 juta dengan PBB nomor sekian tanggal 11
Desember 2014. Nah, pada transaksi yang ketiga ini melakukan ekspor. Nah, di sini yang pertama, nah ini kita close dulu, lalu kita ke menu dokumen lain. Nah, di menu dokumen lain ini kita pilih yang pajak keluaran. Lalu selanjutnya pilih yang rekam. Nah, di sini kita pilih yang jenis transaksinya itu jenis transaksi yang kedua, penyerahan luar negeri atau ekspor. Nah, kita masukkan nama lawan transaksinya. Nama lawan transaksinya itu PT Jordan Jason. Lalu nomor dokumennya itu PED, nomor, nah ini nomor dokumennya itu ada di soal kasusnya. Nah, di sini kita masukkan tanggal dokumennya itu tanggal 11 bulan 12 tahun 2014. Di sini masa pajaknya bulan 12 tahun 2014. Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya itu kita masukkan sejumlah 700 juta. Lalu selanjutnya kita klik yang simpan. Lalu pilih yang no. Nah, di sini transaksi ekspor itu berhasil direkam. Lalu selanjutnya kita close aja untuk kembali ke tampilan awalnya. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Ini kita lihat transaksi yang keempat itu melakukan pembelian bahan kain dari PT Mega Clothing sebanyak 1000 roll kain dengan total harga 10 juta. Nah, di sini atas transaksi pembelian, berarti kalau transaksi pembelian itu dia masuknya ke pajak masukan. Nah, di sini kembali ke softwarenya. Yang pertama itu kita pilih ke menu faktur. Lalu pilih yang pajak masukan, lalu ke administrasi faktur. Nah, di sini kita pilih yang rekam nomor faktur. Nah, lalu pada rekam nomor faktur ini, kita masukkan nih nomor fakturnya. Lalu NPWP lawan transaksinya. Lalu selanjutnya kita klik enter pada keyboard. Nah, di sini kita pilih yang buat lawan transaksi baru. Nah, sini kita masukkan nama dan alamatnya. Di sini kita masukkan namanya itu PT Mega Clothing. Kita masukkan alamat lengkapnya. Lalu setelah nama dan alamat lengkapnya terisi, kita klik yang simpan. Lalu klik OK. Nah, di sini selanjutnya itu kita masukkan tanggal fakturnya. Di sini tanggal fakturnya itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2014. Lalu masa pajak dan tahun pajaknya akan muncul secara otomatis.
Nah, di sini kita masukkan jumlah DPP-nya itu 10 juta. Dengan jumlah PPN 1 juta itu dari 10% dari jumlah DPP-nya. Lalu selanjutnya kita klik yang simpan, lalu kita klik yang no. Nah, di sini transaksi berhasil direkam. Lalu kita lihat di sini statusnya itu masih belum approval. Nah, untuk approval kita harus upload faktur terlebih dahulu. Kita klik yang upload faktur, lalu kita pilih yes, kita pilih OK. Nah, di sini statusnya dari belum approval berubah menjadi approval success. Nah, di sini kita jangan di-close dulu. Nah, di sini masuk ke transaksi yang kelima. Pada transaksi yang kelima itu, pada tanggal 14, ini kesalahan tanggal ya, di sini harusnya kesalahan bulan, bulannya harusnya bulan 12, jadi tanggal 14 bulan Desember tahun 2014 mengembalikan sebanyak 600 sol dari pembelian tanggal 12 bulan Desember tahun 2014. Dengan nota retur sekian karena cacat dengan nilai 6 juta. Nah, di sini kita masuk ke transaksi yang kelimanya. Ada transaksi yang kelima. Ini kita pilih yang transaksi tanggal 12. Lalu selanjutnya kita klik yang retur faktur. Nah, lalu kita pilih yang yes. Nah, di sini kita masukkan nomor dokumen returnya. Nomor dokumen returnya itu dari kita masukkan nomor dokumen retur. Nah, nomor dokumen returnya itu dari soal kasusnya. Lalu setelah itu masukkan tanggal returnya tanggal 14 bulan 12 tahun 2014. Di sini masa pajak tahapan returnya muncul secara otomatis. Nah, di sini kita isi DPP-nya itu sebesar 6 juta. Nah, ini nilai PPN-nya itu sebesar 600.000, 10% dari nilai DPP-nya. Lalu selanjutnya kita klik yang simpan, lalu klik OK. Lalu selanjutnya ini kita close terlebih dahulu. Lalu pilih yang menu faktur, lalu ke retur pajak masukkan. Lalu pilih yang administrasi nota retur. Pilih transaksi pada tanggal 14. Nah, sini pada tanggal 14. Lalu klik yang upload retur. Kita pilih yes, lalu pilih OK. Nah, ini statusnya dari yang belum approval, dia tadi menjadi approval success, berarti sudah berhasil diupload. Lalu selanjutnya, ini kita close, kita masuk ke transaksi yang ke-6. Di sini pada transaksi yang ke-6 itu melakukan impor kancing baju dari Bias Clothing di Jepang sebanyak 20.000 pasang dengan total nilai 20 juta dengan nomor PID sekian dengan SSP tanggal 17 bulan Desember tahun 2014. Nah, di sini berarti kita pilih pada menu yang dokumen lain. Lalu kita pilih yang pajak masukan. Lalu selanjutnya kita klik rekam. Lalu di sini jenis transaksinya kita pilih yang nomor 1 nih, yang impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar negeri atas transaksi impor. Lalu kita masukkan nama lawan transaksinya. Nama lawan transaksinya itu Bias Clothing. Dengan nomor PID, nomor PID-nya itu dari soal kasusnya. Ini kita masukkan tanggalnya itu tanggal 17 bulan 12 tahun 2014. Nah, masa pajaknya itu bulan 12 tahun 2014. Selanjutnya, kita masukkan DPP-nya. DPP-nya itu sebesar 20 juta. Dengan PPN-nya 2 juta, itu 10% dari DPP-nya. Lalu selanjutnya klik yang simpan, lalu klik no. Nah, di sini
atas transaksi impor, berarti ini berhasil direkam ya. Lalu selanjutnya kita close. Lalu kita masuk ke transaksi yang ketujuh. Di sini kita lihat pada transaksi yang ketujuh itu pada tanggal 20 Desember tahun 2014 diterima pembayaran atas penjualan celana merek Staci kepada PT Surya Sunday sebanyak 13.000 pasang dengan harga 20.000 yang akan dikirim pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, di sini kita pilih yang menu faktur. Lalu pilih faktur pajak keluaran, lalu administrasi faktur. Lalu kita pilih yang rekam faktur. Nah, di sini kita masukkan tanggal dokumennya itu tanggal 20 bulan 12 tahun 2014. Ini masa pajak dan tahun pajaknya akan muncul secara otomatis. Lalu selanjutnya kita klik yang lanjutkan. Kita klik yang F3 untuk mencari NPWP-nya. Lalu kita klik F3. Nah, di sini kita pilih yang PT Surya Sunday. Lalu selanjutnya kita klik yang lanjutkan. Ini kita klik yang rekam transaksi. Di sini kita klik yang F3 lagi buat cari barang atau jasanya. Nah, di sini muncul celana merek Staci nih, kita klik. Di sini muncul celana merek Staci, kita klik. Lalu selanjutnya itu kita masukkan harga barangnya 20.000 dengan jumlah barangnya itu 13.000. Nah, di sini harga totalnya muncul secara otomatis ya 260 juta dari yang 20.000 dikalikan dengan jumlah barangnya 13.000. Lalu setelah itu kita klik yang simpan. Lalu kita pilih yang 0. Lalu kita klik simpan, lalu pilih yang 0 lagi. Nah, di sini muncul transaksinya. Di sini yang belum approval harus kita upload dulu. Kita klik yang upload, pilih yes, lalu oke. Nah, di sini statusnya dari yang belum approval menjadi approval success. Ini telah berhasil diupload. Lalu yang selanjutnya itu kita masuk ke transaksi yang ke-8. Di sini kita lihat pada transaksi yang ke-8 itu pada tanggal 22 Desember 2014 terdapat kesalahan pengiriman jenis merek celana yang dijual kepada PT Surya Sunday dengan nomor faktur sekian tertulis celana merek Staci yang seharusnya celana dengan merek Levi's. Nah, di sini kita pilih yang tadi kan belum kita close ya. Jadi di sini kita pilih transaksi pada tanggal 20. Di sini transaksi pada tanggal 20, lalu kita klik pengganti karena kan tadi ada kesalahan pengiriman, jadi kita klik yang pengganti. Lalu selanjutnya pilih yes. Nah, di sini kita masukkan tanggal dokumennya itu tanggal 22 bulan 12 tahun 2014. Dengan masa pajak bulan 12 dan tahun pajak 2014. Lalu selanjutnya kita klik yang lanjutkan. Lalu kita pilih yang yes. Nah, di sini kita klik yang lanjutkan. Lalu selanjutnya itu pada ini celana merek Staci. Kita klik yang ubah transaksi. Di sini kita ganti kodenya itu menjadi kode 02 dengan namanya itu celana dengan merek Levi's. Lalu selanjutnya tekan enter.
Nah, di sini kita pilih yang rekam barang atau jasa baru. Nah, kita masukkan harga jual barang atau jasanya sebesar 20.000. Lalu kita klik simpan, lalu oke. Selanjutnya kita masukkan di sini harganya 20.000 dengan jumlah barangnya itu 13.000. Nah, harga totalnya ini 260 juta dari yang harga satuannya dikali dengan jumlah barangnya. Lalu selanjutnya kita pilih yang simpan, lalu klik simpan, lalu oke. Nah, di sini akan muncul pada tampilannya itu tampilan faktur yang telah diganti otomatis. Lalu selanjutnya ini jangan di-close dulu. Kita masuk ke transaksi yang ke-9. Di transaksi yang ke-9 itu pada tanggal 25 Desember tahun 2014, PT Surya Sanjay membatalkan pembelian pakaian merek Chanel dengan nomor dokumen sekian disertai surat pernyataan pembatalan transaksi atas faktur dengan nomor sekian. Jadi ini adanya pembatalan pembelian. Ini kita pilih ke transaksi yang tanggal 22. Lalu selanjutnya kita pilih yang batalkan faktur. Karena kan tadi pada transaksi yang ke-9 itu ada pembatalan transaksi ya. Nah, di sini muncul lawan transaksinya itu, kita klik yang lanjutkan. Nah, di sini muncul transaksi PT Surya Sanjay, lalu kita klik lanjutkan lagi. Selanjutnya ini celana dengan merek Spaci. Kita klik lalu batalkan faktur. Nah, di sini kita klik yes. Lalu klik OK. Ada transaksi ini berhasil dibatalkan. Lalu selanjutnya itu ini kita close dulu ya. Nah, selanjutnya kan tadi transaksinya udah semua sampai transaksi yang ke-9. Lalu selanjutnya itu kita membuat SPT-nya. Nah, di sini kita pilih menu SPT, lalu kita pilih yang posting. Nah, di sini kita ganti tahun pajaknya menjadi tahun pajak 2014. Masa pajaknya itu 12, tahun pajak 2014. Lalu kita klik yang cek jumlah dok PKPM. Nah, di sini lalu udah berhasil ya, berarti ini di posting SPT-nya. Lalu kita close. Nah, di sini telah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.